Martin, menurut Ngana, ada tidak setan di gereja? Hah? Setan di gereja? Tidak ada kana? Oh, pantas. Setiap kali hari Minggu tidak pernah kita lihat Ngana di gereja. Nah, shalom teman-teman. Beranjak dari pertanyaan yang pertama tadi ya, adakah tidak setan di dalam gereja? Mungkin dengan pikiran yang begitu singkat, kita akan mengatakan bahwa tidak akan ada setan di gereja. Gereja itu tempat yang kudus, tidak mungkin ada setan di dalamnya. Namun kalau kita merujuk dalam Matius pasal yang ke-7 ya, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-23, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop hal pengajaran yang sesat. Kalau kita baca ayat yang ke-15 ya, dibuka dengan kalimat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pekerjaan setan ada di dalam gereja. Setan bekerja dari dalam gereja bisa. Alkitab mengatakan mereka itu adalah serigala yang berbulu domba. Kelihatannya mereka domba, namun sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, bahkan ditekankan dalam ayat yang ke-21 dikatakan lagi, bukan mereka yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, bahkan ayat yang ke-22 akan ada orang yang berkata, Tuhan, aku ini sudah bernubuat demi namamu, sudah mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu. Ya, namun di ayat yang ke-23 ya, di situ dikatakan, pada waktu itulah aku ya Allah akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, jelas ditekankan bahwa pengajaran sesat bisa berasal dari dalam gereja. Ya, bahkan mereka akan tampil seperti seorang penyembah yang benar ya, berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan ya. Bahkan mereka akan lebih tampil lagi sebagai seorang pemuka-pemuka di dalam gereja ya, orang yang bernubuat, orang yang mengusir setan, melakukan banyak mujizat menggunakan nama Tuhan Yesus. Apakah teman-teman ketika mendengar kebenaran ini akan memandang saya sebagai seorang yang memecah belah? Saya rasa saya tidak mau memecah belah ya teman-teman. Namun Alkitab mengatakan bahwa setan ya pekerjaannya bisa berasal dari dalam gereja lewat sebuah pengajaran. Saya tidak mau memecah belah, saya tidak mau menuduh pihak A, pihak B, namun saya memberitahu kepada teman-teman ya, sebagai kawan seiman, memberitahu warning, hati-hati bahwa pekerjaan setan bisa berasal dari dalam gereja. Pekerjaan setan ya bisa tampil seperti seorang yang dipakai oleh Tuhan ya, bernubuat ya kan, melakukan banyak mujizat, mengusir setan. Ini hamba-hamba Tuhan yang sudah luar biasa loh teman-teman, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang kelihatannya mereka orang yang diurapi dahsyat. Namun ternyata setan bisa memakai itu semua ya untuk memanipulasi mata-mata orang percaya, melihat wow, luar biasa diurapi Tuhan ya. Namun perikop ini berbicara tentang pengajaran sesat. Awasi ajaranmu, awasi perbuatanmu. Sekali lagi saya mengatakan, jangan terjebak ketika melihat gereja, ini gereja, malaikat semua, pekerjaan Tuhan di dalamnya. Namun ada serigala yang berbulu domba ya, orang-orang yang dipakai untuk pekerjaan setan ya. Mereka ingin membinasakan orang percaya yang ada di dalamnya. Sebagai orang percaya ya, kita tidak bisa menyangkal bahwa penyesatan tidak akan ada ya, karena Yesus sendiri pernah berkata di dalam Matius 18 ayat yang ke-7 ya, penyesatan memang harus ada, tetapi celakalah mereka yang mengadakannya. Saya ulangi ya, penyesatan memang harus ada. Garis bawahi kata memang harus ada. Harus ada. Yesus sendiri mengatakan bahwa penyesatan itu memang harus ada ya, tetapi celakalah mereka yang mengadakannya. Dalam Matius 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 kita bisa melihat bahwa penyesatan itu bisa berada di dalam gereja. Pekerjaan setan bisa berasal dari dalam gereja. Mereka
adalah serigala yang berbulu domba. Hati-hati. Mungkin teman-teman akan berpikir, tidak ada penyesatan di dalam gereja, ajarannya bagus semua, untuk moralitas kita bagus semua. Saya mau katakan, iblis datang membawa racun. Mereka tidak akan membawa racun dengan terang-terangan, karena kalau mereka membawa racun dengan terang-terangan, sangat jelas gereja langsung menolak mereka, orang-orang percaya langsung menolak mereka. Namun mereka akan membawa racun dibungkus dengan firman Tuhan yang menyenangkan telinga. Teman-teman ingat nggak kisah pembunuhan lewat kopi sianida? Dia menyimpan racun ke dalam kopi. Namun kalau dia menawarkan racun dengan terang-terangan, mungkin orang yang akan diracuni itu akan menolak. Namun karena racunnya berada di dalam kopi, sehingga tidak diketahui lagi ada racun di dalamnya, orang tertarik melihat kopi ya. Apalagi orang yang suka kopi, dia lihat, wah ini kopi enak kali. Dia tidak tahu ternyata di dalamnya ada racun. Begitulah pekerjaan iblis yang licik, cerdik. Video ini dibuat bukan untuk menyerang golongan A, untuk menyerang si B, namun video ini untuk mengingatkan sahabat seiman saya, hati-hati, warning, pengajaran sesat bisa berasal dari dalam gereja. Iblis bisa melakukan pekerjaannya dalam gereja. Mungkin video ini itu saja video dari saya. Teman-teman yang mau support ya, mau berbagi video ini, bisa share video ini. Jangan lupa like, komen menurut teman-teman bagaimana video ini. Apakah ada kesalahan menurut teman-teman, bisa di kolom komentar, kita akan diskusi sama-sama. Tuhan Yesus memberkati.